Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, beliau mengatakan, "I'lam annal ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu arfa wa afdal min sairil a'mal." Ketahuilah sesungguhnya masalah ilmu, belajar dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan ilmu tersebut arfa wa afdal. Sesuatu yang paling tinggi dan paling afdal, paling utama daripada amal-amal yang lain. Allati yatakarrabu biha ilallahi ta'ala. Daripada seluruh amal-amal yang paling tinggi, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu belajar dan mengajarkan ilmu agama. Ilmu yang mana di situ mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di adillatin aktsar min antuhsar. Kalau nak nanya dalilnya mana, tidak dihitung, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Beliau bawakan sedikit daripada Al-Quran yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang mempunyai ilmu beberapa darajat. Sekarang derajatnya ini kita bahas. Apa derajatnya ini? Apakah cuma di dunia beda sampai di akhirat? Kalau ngebahas masalah dunia baik, ini kecil gini bahasanya. Kecil gini, kemuliaan untuk orang yang punya ilmu di dunia itu kecil gini yang dia dapatkan dibanding yang bakal dia jingok bakal di akhirat. Ngapa? Di dunia ini gambarannya baik, mulianya ilmu kita tunjuk gambaran dikit. Wong yang tidak punya ilmu kemudian disandarkan sesuatu ilmu kepada dirinya, maka dia pun senang. Itu sudah cukup suatu kemuliaan ilmu. Ada wong yang tidak tahu, misal bukan bukan ustadz bahasanya, tapi dipanggil ustadz sudah senang. Itu bukan ustadz tapi dipanggil ustadz senang sudah. Itu cukup sudah kemuliaan ilmu luar biasa. Wong dipanggil alim ya sudah cukup. Sekarang kan banyak sekarang ini mudah manggil ustadz, nyembo ke wong, baca metu ke wong jin panggil ustadz. Enak, ngusir jin panggil ustadz, ngobat iwang panggil ustadz. Dan ustadz kalau yang di TV-TV itu artis dulunya, tukang lawak, ojong-ojong megang mic ceramah, panggil wong ustadz. Dengar baik kalau sekarang nih, menunjukkan apa? Fakhr, luar biasa, kemuliaan. Dengan senderan namo baik, wong sudah bangga dengan ilmu tersebut. Sebaliknya, cukup dengan kehinaan ada wong, seandainya dia tidak bodoh bahasanya, tapi dipanggil bodoh pasti marah. Wong tidak bodoh, itu dipanggil wong, oi bengak bahasanya, baca bebala gitu. Karena apa? Cukup dengan kehinaan kebodohan tadi dipanggil baik itu nanda dengan kebodohan. Jadi cukup di dunia itu dengan gambaran sedikit baik kita mendapatkan luar biasa. Kalau di fil akhirah kita bawakan hadisnya. Karena kalau di akhirat tidak masing-masing. Tidak acak digambar-gambarkan. Kalau di akhirat jaa dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, beliau mengatakan yang namanya kakek fil akhirah, yang namanya ulama kakek dia punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding wong yang tidak punya ilmu agama, tidak tahu ilmu agama 700 derajat. Setiap derajat yang pertama, yang kedua itu jauh derajatnya sampai 500 tahun perjalanan. Pernah kita berjalan sehari, jauh. Ini 500 tahun perjalanan jauh dari derajat pertama ke derajat yang kedua. Apakah ini khusus untuk wong yang ulama, wong yang punya ilmu? Tidak. Tapi wong yang berusaha terus menerus untuk mencari ilmu. Sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, beliau sebelum meninggal nyekel pena, nyekel kertas. Ya Imam, engkau ini sudah tua, sudah sebe, pocok ini pocok kasur pena, masih megang pena.
Apa kata Imam Abu Hanifah? Ma'al mahbaro ilal makbaro. Maki pena ini bakal sampai mati katanya. Ngapo? Karena daripada fadl, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi wong yang menuntut ilmu itu luar biasa. Derajatnya tadi, derajatnya sampai 700 derajat dibanding wong yang tidak menuntut ilmu. Setiap derajat jauhnya 500 perjalanan. Insyaallah kita, anak-anak kita, keturunan kita insyaallah menjadi wong yang menuntut ilmu, insyaallah mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Pernah kami juga mendengar riwayat bahwasanya bukan hanya di sini ulama itu bakal ditanya. Bukan hanya di dunia ulama itu bakal ditanya. Sampai apa? Sampai di akhirat di surga kage uang ini bingung. Sudah galau. Misal gitu kan pikir lagi santai-santai kan gambaran baik. Oh, pengen pempek. Wah, aduh langsung. Di surga kage. Cukonya jangan terlalu pedas. Aduh langsung. Meke gebe langsung berangan-angan dikit sudah aduh. Pempek apa? Lenggang. Wah, aduh langsung. Ndak perlu nak masak dulu. Tidak, aduh langsung makan langsung. Nak apa langsung? Lama ndak apa? Dadar jiwa ndak pernah terjenguk. Aduh langsung. Itu riwayat. Kaget setelah kita galo-galo sudah berangan-angan, terkadang kita itulah kan dalam sampai apa kita kaget balik ke ulama lagi nanyo apa dia yang lemak di sini, menu apa yang lagi bestseller yang mana, lagi mantapnya apa lah di sini. Itu sampai di akhir kemuliaan ulama tidak sampai di dunia baik, tapi sampai di akhir. Karena itu kita tidak bakal berpisah sama guru-guru kita. Kita punya guru, kita belajar dari guru tersebut, tidak bakal putus di sini baik. Kayak di akhirat pun kita bakal bersama lagi, kita bertanya lagi. Karena itulah jangan pernah kita memutuskan hubungan sama guru kita. Karena mereka lah kaget yang bakal kita tanya kaget di sana. Sampai sama itunya kemuliaan daripada ilmu agama. Dan wong yang galak mencari menuntut ilmu agama.